1 RRIND bisa Anda dengarkan di Maumere di frekuensi FM 88,7, Mbai dan Bajawa di FM 91,7, Aimere di FM 97,3, Labuan Bajo di FM 90,9. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Kamis 9 November 2023 dengan Sari Berita. Kapolda NTT lakukan kunjungan kerja di wilayah Kabupaten ND. Perkuat budaya Manggarai melalui seminar budaya dan tertibkan buku ensiklopedia budaya Manggarai. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar melaksanakan kunjungan kerja perdana di ND, Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Andes Joni Asadoma dan juga Ibu Ketua Bayangkari Daerah NTT, Nyonya Vera Kristina Sirait Joni Asadoma bersama rombongan juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat dan pembangunan Mako Brimob ND. Informasi ini selengkapnya disampaikan Rovinus Wula. Kedatangan Kapolda NTT dan Ibu Ketua Bayangkari Daerah NTT bersama rombongan di Kota ND disambut dengan pengalungan selendang oleh Bupati ND dan tarian adat. Kunjungan kerja Kapolda NTT dan Ibu Ketua Bayangkari Daerah NTT bersama rombongan di ND disambut Bupati ND Dr. Andus Haji Jafar Ahmad bersama Wakil Bupati ND Erikos Emmanuel Rede, Kapolres ND Dandim 1602 ND, Ketua DPRD ND, Kejari ND, dan Ketua Pengadilan Negeri ND. Mengawali kegiatan kunjungan kerja, Kapolda NTT dan Ibu Ketua Bayangkari Daerah NTT bersama rombongan mengunjungi Mako Brimob ND. Selama berada di Mako Brimob, Kompi 3 Batalion B, Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Andus Joni Asadoma meninjau lapangan tembak, kemudian dilanjutkan dengan melakukan tatap muka bersama seluruh anggota Brimob dan Ibu Bayangkari. Dalam sambutan, Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Andus Joni Asadoma mengatakan dalam perjalanan karir sebagai anggota Polri selama 34 tahun pernah bertugas di Brimob selama 18 tahun. Irjen Pol Dr. Andus Joni Asadoma menjelaskan kehidupan di Brimob itu berbeda dengan kehidupan di polisi umum. Maka anggota Brimob diminta untuk tidak membandingkan bertugas di Brimob dengan polisi umum. Joni Asadoma mengatakan umumnya semua sarana prasarana di Brimob di daerah masih sangat terbatas, baik Mako maupun perumahan anggota, tetapi tidak menyurutkan tekad Brimob untuk terus bekerja melayani dan mengabdi kepada masyarakat dan negara. Kapolda NTT mengharapkan kepada seluruh anggota Brimob di ND untuk terus berlatih agar siap melaksanakan tugas kapan saja, di mana saja, kemudian menjaga disiplin, menjaga sikap dan perilaku ketika berinteraksi dengan masyarakat. Nah, untuk Brimob Kompi 3 Batalion B ini nanti dipikirkan ya. Nanti saya sumbang 100 juta, dipikirkan mau buat apa? Apa kamu bangun tambah rumah, buat gambarnya, dibuat RAB-nya satu rumah itu berapa? Atau mau buat apa terserah. Dibuat perencanaannya dulu, kirim ke saya secepatnya ya. Bila perlu 1 minggu depan sudah selesai, baru nanti saya kirim.
Kapolda NTT mengatakan dalam hidup sosial bermasyarakat diharapkan anggota BRIMOB tidak menjadi penyebab masalah, tetapi kehadiran BRIMOB di tengah masyarakat harus memberikan rasa nyaman, bukan rasa takut. Maka anggota BRIMOB harus tetap jaga sikap dan perilaku ketika berinteraksi dengan masyarakat. Anggota BRIMOB juga harus menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dengan menunjukkan sikap dan perilaku baik, dekat dengan masyarakat dan selalu melindungi masyarakat. Mengakhiri sambutan, Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Joni Asadoma memberikan bantuan dana sebesar 100 juta rupiah untuk pembangunan di Mako Brimob ND, baik untuk pembangunan perumahan anggota maupun untuk penambahan sarana prasarana. RRI ND Rufinus Fula melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Hingga saat ini hasil aneka hortikultura asal Kabupaten Ngada masih menguasai badan jalan yang seharusnya diperuntukkan bagi tempat parkir kendaraan sekitar Pasar Batu Cermin di wilayah Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Veranda Garus berikut melaporkan untuk Anda pendengar. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Manggarai Barat, Gabriel Bagung, kepada RRI Rabu kemarin. Dia mengatakan selain dari Kabupaten Ngada, hortikultura dan buah-buahan dari daerah lain juga menguasai pasar di Labuan Bajo, di antaranya yakni dari beberapa kabupaten di Flores, Bima, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Tingginya permintaan pasar membuat para pelaku usaha memanfaatkan peluang tersebut dengan menjual aneka hortikultura, bahkan pada lokasi yang tidak seharusnya. Labuan Bajo ini dijadikan destinasi super prioritas, wisata yang menjadi super premium. Labuan Bajo ini ibaratnya seperti dan cantik. Ya, peluang-peluang ini yang dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, baik yang dari Kabupaten Ngada, Manggarai, dan Manggarai Barat sendiri, juga dari Kabupaten Bima, NTB. Adapun jenis tanaman hortikultura asal Ngada yang diperdagangkan di sejumlah pasar di Labuan Bajo yakni cabai, tomat, wortel, kentang, labu, kol, dan jahe. Sementara untuk jenis buah-buahan diantaranya ada advokat, pepaya, dan markisa. Dia menambahkan, meskipun Manggarai Barat memiliki beberapa kecamatan penyangga tanaman hortikultura, namun tingginya permintaan pasar menyebabkan para pelaku usaha dari wilayah lain memanfaatkan peluang tersebut. Baik Dinas Perdagangan, Dinas terkaitnya, Dinas Pertanian, melakukan intervensi, melakukan edukasi kepada kementerian hutan bahwa kebutuhan horti di Labuan Bajo dengan meningkatnya wisatawan yang datang berkunjung ke Labuan Bajo betul-betul harus jaga kualitas dan kontinu. Pemerintah saat ini terus mendorong para petani di desa, khususnya di wilayah Manggarai Barat, agar lebih giat menanam tanaman hortikultura yang nantinya bisa didistribusikan di pasar di Labuan Bajo. RRI ND, Veranda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Sebagai salah satu bentuk upaya memperkuat budaya Manggarai, Indonesia Finance Group bersama Institut Manggarai menggelar seminar budaya Manggarai dan penerbitan buku ensiklopedia budaya Manggarai di Labuan Bajo. Berikut Epi Wahab melaporkan. Sebagai salah satu bentuk upaya memperkuat pemahaman tentang budaya Manggarai kepada masyarakat, Institut Manggarai bersama Indonesia Finance Group atau IFG menyelenggarakan seminar budaya sekaligus meluncurkan buku ensiklopedia Manggarai. Bupati Manggarai Barat, Edi Stasius Endi, menyampaikan apresiasi kepada pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, yakni IFG dan juga Institut Manggarai, dan melalui seminar ini diharapkan dapat membuat pemahaman tentang budaya Manggarai lebih didalami lagi oleh masyarakat Labuan Bajo atau Manggarai Barat. Baik, terima kasih. Yang pertama kami menyampaikan limpah terima kasih kepada IFG yang telah peduli, yang telah mengambil bagian untuk mengisi, untuk menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan kabupaten ini. Dan saat ini sedang diselenggarakan seminar budaya Manggarai. Kegiatan ini sungguh kegiatan yang penuh rahmat dan bermartabat. Kegiatan yang sangat monumental, mengingatkan kepada semua lapisan Manggarai secara umum untuk bisa mengetahui, menjiwai, mengenal,
memahami budayanya. Di tengah kemajuan yang tidak bisa dihindari, tentu diharapkan bahwa tidak boleh tinggalkan budaya. Direktur SDM IFG menyampaikan rasa senangnya karena IFG bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan Seminar Budaya Manggarai yang merupakan bagian dari inisiatif Institut Manggarai bersama para diaspora Manggarai yang ada di Jakarta dan sebagai bentuk investasi untuk merawat, menjaga warisan budaya leluhur Manggarai. Edistasius Endi menambahkan, tentu diharapkan melalui kegiatan Seminar Budaya ini, kesadaran masyarakat untuk tidak tinggalkan budaya semakin tinggi. Harapannya bahwa kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan oleh teman-teman IFG tidak berhenti di hari ini, tapi ini ya berkesinambungan, berkelanjutan agar rakyat bisa menikmati yang disebut dengan sebuah kebaikan. Untuk buku ensiklopedia budaya Manggarai sendiri merupakan salah satu upaya bersama dalam menginformasikan budaya Manggarai kepada publik, terutama generasi muda, dan hal ini diharapkan bisa terus mendorong budaya Manggarai menjadi budaya nasional Indonesia dan dunia. Adapun salah satu budaya leluhur Manggarai yaitu tarian caci, penti, lodok, arsitektur rumah gendang atau baruniang, dan kampung adat Wairbo. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Pendengar, kolam renang milik pemerintah daerah Kabupaten Ende yang dikenal dengan nama Kolam Renang Rowereke di Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, siap direnovasi. Rencana renovasi ini sudah diusulkan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ende kepada Komisi 3 DPRD Ende saat rapat dengar pendapat. Hal tersebut disampaikan Kabid Olahraga Fidelis Pela kepada media di RRI. Ia mengatakan pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Pemuda dan Olahraga telah mengajukan anggaran sebesar 3,8 miliar. Dengan alokasi anggaran yang diajukan tersebut direncanakan untuk rehab ruang ganti, jaringan pipa menuju bak penampung, dan juga bak penampung. Dijelaskan dalam konsep penataan ke depannya direncanakan akan dibangun tempat baca, lopo, dan juga fasilitas yang ramah terhadap anak. Rencana renovasi tersebut masuk dalam usulan Dinas Pemuda dan juga Olahraga Kabupaten Ende pada APBD 2024. Fidel mengatakan bahwa sejauh ini retribusi atau karcis masuk ke area kolam renang Rowereke dipungut oleh Dispora, namun langsung disetor ke rekening Bapenda. Dikatakannya target penerimaan atau pendapatan dari kolam renang sebesar 5 juta per tahun dan target ini disesuaikan dengan karcis masuk yaitu 2.000 per orang. Terkait dengan besarnya retribusi tersebut saat ini Dispora Ende sedang mengajukan revisi Perda untuk menaikkan retribusi atau karcis masuk dan Ketua Komisi 3 DPRD Ende Sabri Indradewa saat itu mengatakan Komisi 3 mendukung usulan dari Dispora. Namun Komisi 3 meminta agar Dispora menyiapkan teknis usulan yang terperinci atau detail. Kita beralih ke berita selanjutnya. Penyuluh Pertanian Kabupaten Flores Timur optimalkan pendampingan bagi para petani sorghum di daerahnya. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Kabupaten Flores Timur sejak lama telah dikenal sebagai penghasil sorghum terbaik di NTT dan saat ini lewat program pendampingan oleh para penyuluh pertanian diharapkan dapat mendongkrak hasil panen sorghum dan upaya pembibitan varietas sorghum terbesar di NTT. Salah seorang penyuluh pertanian Kabupaten Flores Timur, Asri Lukman, mengungkapkan pihaknya bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flotim secara intens memberikan pendampingan dan pelatihan bagi para petani sorghum di kabupaten tersebut. Memang upaya dari kami penyuluh semuanya sudah kami sampaikan kepada petani-petani untuk tetap kita kembangkan selalu. Jadi akhir-akhir tahun ini juga sudah ada petani, kadang kami sendiri yang memberikan benih itu kepada mereka. Kami sendiri mengusahakan mencarikan pada petani yang mempunyai dan kami memberikan kepada petani yang tidak mempunyai benih untuk menanamnya. Dan mungkin ke depannya memang kami berusaha lagi, lebih sekuat tenaga lagi untuk bisa memberikan pengertian kepada petani. Dirinya juga mengungkapkan beberapa faktor yang menjadi penghambat adalah usia petani yang didominasi oleh orang tua lanjut usia, sehingga proses transformasi pengetahuan dan teknologi cukup terbatas. Para penyuluh pertanian di kabupaten tersebut terus mengajak para pemuda lewat Karang Taruna Desa dan beberapa organisasi pemuda di wilayahnya untuk merintis usaha menjadi petani yang modern, sehingga ke depan regenerasi petani berjalan baik dan proses pengembangan pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian berjalan maksimal. Sorghum kan untuk alat pasca panennya memang masih sangat minim. Menciptakan sendiri alat pasca panennya. Ikan di dinas juga sering kami sampaikan supaya kan petani di sini pada umumnya kan hampir
di luar usia produktif, tenaga kan hanya tinggal sedikit-sedikit sekali. Sudah berusaha sekali, Bu. Ada menggalangkan kelompok taruna tani. Awal-awalnya lagi, tapi setelah itu memilihnya Ojen. Asri Lukman juga optimis upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam menjadikan pangan lokal menjadi tuan rumah di daerahnya bisa terwujud dengan pola diversifikasi pangan yang saat ini berjalan lewat program Nona Sari Setia. RRI ND Lady Badin melaporkan. Pemda Siru, maksud kami untuk meningkatkan ketahanan pangan warganya, pemerintah Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat memberikan bantuan benih kepada 320 petani. Selengkapnya Rosa Dalima. Anggaran kita itu kan ada namanya program ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu adalah kita pengadaan benih. Adapun varietas benih bantuan tersebut adalah Inpari 32 sejumlah 1,6 ton yang menjangkau setidaknya 80 hektar sawah yang tersebar di Desa Siru. Kepala Desa Siru Sumardi kepada RRI mengatakan 320 petani tersebut merupakan keluarga penerima manfaat dengan jatah per kakak 5 kg benih. Penyerahan bantuan yang berlangsung di kantor Desa Siru ini merupakan implementasi dari program ketahanan pangan dengan sumber dana desa tahun anggaran 2023. Bantuan benih padi tersebut, kata Sumardi, tidak hanya sekedar simbolik, melainkan memiliki dampak yang signifikan dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian dan mengatasi kelangkaan pangan di Desa Siru. Bantuan dari desa ini sifatnya stimulan, bukan inilah. Artinya merangsang masyarakat untuk kemudian bekerja lebih keras lagi. Artinya tidak semua kebutuhan warga kita penuhi, tapi setidaknya bantuan yang kita berikan bisa membantu perekonomian mereka lagi. Artinya petani bisa mengolah lahan mereka sehingga mencapai hasil yang maksimal. Pun demikian halnya dengan masyarakat yang mendapatkan benih jagung nantinya gitu kan. Lebih lanjut, Sumardi juga kemukakan jika program tersebut adalah upaya serius pemerintah desa untuk mengatasi masalah kelangkaan benih padi selama musim tanam 1 dari Oktober hingga Maret. Selain benih, Pemda Siru juga sudah menyerahkan bantuan ternak babi, bibit ayam pedaging, dan yang akan dilakukan segera bantuan beras bagi warga yang tidak masuk daftar alokasi pemerintah pusat. Kades Siru juga mengingatkan pentingnya peran petani dalam perekonomian Desa Siru yang merupakan tulang punggung utama dalam mencapai swasembada pangan di wilayah Manggarai Barat. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Sebanyak 75 orang peserta Latsar Damkar, Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten ND mengikuti pelatihan dasar pemadaman kebakaran dan juga penyelamatan. Kegiatan pelatihan dibuka oleh Bupati ND Dr. Andes Haji Jafar Haji Ahmad MM berlangsung di Aula Lantai 1 Kantor Bupati ND pada Selasa 7 November 2023. Bupati ND Jafar Ahmad dalam sambutan mengatakan keberadaan pemadam kebakaran membawa misi sosial dan juga kemanusiaan. Hal ini berkaitan dengan penyelamatan nyawa manusia dan juga harta benda. Bupati ND Jafar Ahmad mengatakan para petugas damkar dituntut untuk wajib memiliki bekal pengetahuan dan juga pengalaman tentang bagaimana cara melakukan giat pencegahan bahaya kebakaran dan bagaimana cara mengoperasikan peralatan penanggulangan atau pemadam kebakaran dengan cepat, tepat, dan juga benar. Kepada seluruh peserta, Bupati Jafar berharap agar mengikuti pelatihan dengan serius untuk menjadi pegangan dasar saat bertugas di lapangan nanti. Selain itu, peserta juga diminta untuk tidak malu bertanya kepada instruktur atau narasumber sehingga ketika di lapangan bisa bekerja dengan baik. Sementara Kepala Bidang Pemadam Yardi Sipa dalam laporan mengatakan tujuan pelaksanaan kegiatan agar tersedianya tenaga ASN dan juga relawan yang disiplin dan memiliki skill keterampilan dalam melaksanakan tugas memadamkan kebakaran. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.